saudara-saudari, kelompok Lupin Altum yang Yesus kasihi. Saya ajak kita untuk mengikuti Renungan Harian Katolik, edisi hari ini, Kamis 28 Juli 2022. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai dengan ayat 53. Terpujilah Kristus. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu mereka duduk, dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam paso, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini?" Orang-orang menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana." Sampai sejauh ini kabar gembira dari dalam kitab suci pada kesempatan ini. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kelompok Lupin Altum yang Yesus kasihi. Adapun judul renungan kita kali ini, kita selalu berjuang untuk hidup benar dan baik dalam hidup sehari-hari, entah di lingkungan masyarakat, entah di lingkungan gereja. Kita menyaksikan orang-orang yang menurut pandangan umum melakukan kejahatan, entah korupsi, pemerasan, entah aneka bentuk ketidakadilan. Akan tetapi kekuatan tertentu mereka aman-aman saja. Ada banyak orang yang tidak jujur. Ada banyak orang yang berlaku jahat, menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang, namun mereka tidak langsung menerima hukuman. Yang salah bisa menjadi benar, dan yang benar bisa menjadi salah. Dan tergantung siapa orangnya dan bagaimana posisinya. Seruan-seruan terhadap ketidakadilan atau yang menentang kejahatan sering berlalu begitu saja, dan banyak orang benar justru menjadi korban ketidakadilan. Santo Matius dalam Injil hari ini menggambarkan kerajaan Allah seumpama pukat yang ditebarkan ke laut. Lalu pukat itu menangkap berbagai macam ikan, dan ketika sudah penuh dan ditarik ke darat,
Ikan yang baik dipisahkan dari ikan yang tidak baik, lalu disimpan di dalam bakul-bakul, sementara ikan-ikan yang tidak berguna dibuang. Gambaran ini dapat ditangkap secara sederhana bahwa yang baik akan mendapat ganjaran, sementara yang jahat akan mendapat hukuman. Injil hari ini memang menantang kita untuk berharap bahwa keadilan segera boleh terwujud. Kita mengharapkan bahwa dalam kehidupan nyata dan juga secara khusus di dalam kehidupan menggereja, terbentuklah gereja yang sempurna, yang terdiri atas umat Allah yang benar, di mana masing-masing akan menemukan karunia-karunia Allah. Akan tetapi keadilan menurut pemikiran Allah tidaklah selalu persis seperti keadilan yang kita harapkan. Injil mengajak kita untuk tetap berharap dalam iman bahwa kebenaran, keadilan, dan kerajaan Allah akan terwujud seturut rencana dan misteri Allah sendiri. Dan yang paling penting adalah bahwa kita selalu berjuang untuk hidup baik di hadapan Allah dan di hadapan sesama manusia. Saudara-saudari Dukin Altum yang Yesus kasih, wujud kesetiaan, kerahiman, kebenaran dan kebaikan Allah itu kini nyata dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Ia adalah Musa baru bagi kita, yang setia menuntun dan memimpin kita kepada kerajaannya. Seperti pada perjanjian lama, Yahweh selalu hadir dalam tanda awan yang selalu menaungi kemah umat Israel. Demikian pun Yesus selalu hadir dalam tanda-tanda seperti dalam firman-Nya yang menuntun kita dari dan dalam tubuh dan darah-Nya yang menjadi bekal yang menguatkan siara umat beriman menuju kerajaan surga. Orang yang setia mendengarkan firman-Nya dan melaksanakannya akan sampai ke dalam kerajaan surga itu. Sebaliknya, orang yang tidak menghiraukannya bakal mengambil jalannya sendiri yang akan menentunya kepada kematian. Gambaran situasi akhir hidup ini sangat jelas disampaikan Yesus melalui perumpamaan tentang ikan yang ditangkap dan kemudian diseleksi, lalu dipisahkan yang baik dari yang buruk. Yang baik disimpan ke dalam paso, sedangkan yang tidak baik akan dibuang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita mohon kepada Tuhan untuk membuka hati dan pikiran kita
untuk rajin mendengarkan sabda Tuhan, menguatkan iman kita untuk mampu melaksanakannya dalam keseharian hidup kita, sehingga hari Tuhan itu datang, kita pun boleh berkumpul bersama-sama dengan para malaikat dan orang kudus-Mu di dalam kerajaan surga yang kekal. Semoga terjadi demikian dalam hidup ini. Amin.